Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan video tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hilda Febrina, bidan ahli pertama peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Angkatan 5, Endehan 25 tahun 2022. Smart governance sendiri adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang tertuju pada realisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Di sini, saya mengidentifikasi isu di tempat kerja saya. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran tenaga kesehatan akan pencegahan infeksi. Di tempat kerja saya, dalam tindakan ringan seperti tensi, itu masih ada beberapa tenaga kesehatan yang tidak menggunakan handscoon. Kemudian yang kedua, ada kurangnya sarana dan prasarana seperti alat-alat yang tersedia di ruang KIA itu bergabung atau bersama dengan Ponet, sehingga kadang pada saat pelayanan pagi kita harus meminjam dulu atau mengambil peralatan dulu ke Ponet. Itu kan cukup untuk menguras menyita waktu ya. Kemudian ada isu yang ketiga, kurangnya kesadaran pengunjung atau pasien untuk kelengkapan dokumen administrasi. Masih banyak para pasien saat datang kembali, dia tidak membawa kartu berobat yang sudah diberikan saat berobat sebelumnya. Itu akan mempersulit bagian medrek untuk mencari rekam medisnya. Kemudian yang keempat, ada kurangnya kedisiplinan ASN terhadap aturan. Masih ada beberapa ASN yang terlambat datang saat absen pagi, atau dia lebih cepat pulang saat absen jam pulang. Kemudian yang kelima, ada kurangnya pemahaman Catin tentang pemeriksaan lab dan suntik TT. Saat ini ada banyak para calon pengantin yang datang ke puskesmas untuk cek lab dan suntik TT. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui apa dari fungsi dari suntik TT ini dan apa yang akan mereka lakukan di puskesmas, mereka tidak tahu. Kemudian ada isu lagi, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang screening triple eliminasi. Ada beberapa ibu hamil yang masih tidak mengetahui mengapa mereka harus screening triple eliminasi dan apa saja yang akan dicek dalam triple eliminasi ini dan kenapa mereka harus cek triple eliminasi. Di sini saya menggunakan teknik penapisan isu USG. USG sendiri adalah urgensi, S seriously, dan G itu growth. Urgensi sendiri seberapa urgen masalah atau isu yang ada di puskesmas, yang seberapa besar, seberapa mendesaknya harus dilakukan penelitian. Kemudian seriously ini seberapa seriusnya masalah tersebut. Kemudian growth sendiri seberapa berkembangnya masalah tersebut jika tidak segera ditangani. Di sini saya memberikan skor yang tinggi atau isu yang harus segera dilakukan penelitian atau harus segera dilakukan. Ini adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang screening eliminasi. Di sini saya menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui mengapa kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang screening triple eliminasi. Dari metodenya yaitu kurang sosialisasi. Kemudian dari orangnya, humannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang screening triple eliminasi dan kurangnya SPM. Karena hanya petugas lab dan
setahu saya hanya ada sedikit bidan yang tahu dan bisa melakukan screening triple eliminasi. Kemudian dari materialnya, transportasi ke puskesmas. Banyak yang mengeluhkan mereka tidak bisa datang ke puskesmas karena transportasinya atau keluarga atau suaminya tidak bisa mengantar. Kemudian dari environmentnya itu budaya masyarakat, seperti yang ibu hamil tidak boleh keluar rumah jauh dan kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan sendiri. Untuk gagasan kreatifnya, yang pertama itu diharapkan bisa mengadakan kegiatan screening triple eliminasi saat kelas ibu, kemudian berkoordinasi dengan bidan desa dan puskesmas untuk menyarankan ibu datang melakukan screening di puskesmas. Kemudian memberikan penyuluhan pentingnya screening triple eliminasi, kemudian memberikan penyuluhan tentang apa itu penyakit HIV, sifilis, dan hepatitis kepada masyarakat, kemudian memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan selain petugas lab. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.